Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis itu sering ya lihat channelnya Soto pemilik BRM itu. Hikmat Kinanjat Kofapok. Yang sering dibahas itu adalah soal injektornya mobil bensin atau mobil diesel. Mestinya ya mobil diesel. Dan menariknya itu dijadikan bahasan karena katanya injektor itu perlu sering dilepas atau diservis atau bahkan mungkin diganti. Gantinya ya rasanya juga termasuk lumayan sering, antara 20 atau 40 ribu gitu ya katanya ya. Nulis lupa detailnya apa. Menulis tahu seperti itu ya, kalau komentarnya, wih, kok sering banget ya, kok sangat-sangat rawan begitu yang namanya injektor di mobil. Apa memang kualitas atau apa gitu ya? Alasannya adalah karena bahan bakar Pertamina. Entah bahan bakar Pertamina itu termasuk Pertamax Turbo atau enggak. Karena ya biasanya yang jadi sorotan adalah biosolar. Yang sekarang kalau nggak salah sudah 40% FAME. Nah, kalau itu karena FAME, penulis ada sumbernya. Ada memang beberapa pabrikan itu melarang penggunaan bahan bakar dasarnya FAME. Yang boleh itu pakai HPO. Jadi sama-sama nabati, yang HPO dianggap jauh lebih aman daripada yang FAME. Penulis sendiri ya lihat kasus-kasus di sepeda motor. Oh ya, merasa bahwa yang terutama itu adalah dari biosolar ya, karena ya motor penulis ini pakai Pertalite terus, sempat pakai premium terus, sempat pakai Pertamax terus, tapi sekarang Pertalite terus ya. Nah, nggak ada masalah apa-apa kecuali ketika terjadi karat di tangki. Ya, penulis juga belum ganti injektor, masih diservis saja. Servisnya pun bukan servis dicerutan gitu, tapi dihilangkan kerak-keraknya. Kerak dari mana? Dari karat di tangki. Jadi rupanya filter bensinnya Yamaha itu ya terlalu buruk ya untuk bisa menyaring karat. Jadi serbu-serbu karat itu jadi lari ke injektor. Padahal serbu karat itu ukurannya termasuk lebih besar ya, daripada ukurannya lubang injektor. Yang terjadi ya macet, sempat ya kekeringan lah ya sini. Jadi nggak bisa dipakai langsung, jalannya juga harus di player. Tapi dari pengalaman itu jadi ya cerita ya, walau penulis ini pakai Pertalite, tapi paling enggak 40 ribu kilometer lah. Kalau misalnya 20 ribu kilometer pertama itu dia harus gantikan. 40 ribu kilometer terakhir ini nggak ada ya kebutuhan ganti injektor ataupun servis injektor selain karena karat tadi. Tapi ini kok bisa ya sampai yang namanya injektor gancet itu jadi cerita. Ya memang wajar sampai gak masuk akal ya lepas injektor gitu. Karena sampai didongkrak diapakan pakai tenaga alat berat gitu. Sampai dipakai untuk mengangkat narik injektornya tok itu bisa sampai nahan mesin ya, bisa sampai ngangkat mesinnya. Jadi narik injektor itu bisa dipakai untuk mengangkat mesin tersebut. Saking macetnya. Jadi kemudian terus diperkenalkan cara
mengeluarkan injektor yang metode rusak. Jadi injektornya jadi rusak. Kalau bensin mulai kurang yakin, kalau dari biosolar yakin. Atau solar yang sudah dicampuri FAME. Jadi FAME itu punya kelemahan parah, yaitu masa penyimpanan yang sangat pendek, yaitu 3 bulan ya. 3 bulan bayangkan dari pusat blendingnya Pertamina, terus ditaruh simpan di storage, dikirim pakai kereta api, pakai truk. Tapi kan itu jelas butuh waktu ya. Padahal penyimpanannya cuma 3 bulan. Nah, jadi kalau SPO-nya kurang rame, masih sepi, maka konsumen bisa dapat biosolar yang kadaluarsa. Contoh lain juga kalau misalnya konsumen mobilnya jarang dipakai, jadi bahan bakar itu bisa sampai lebih dari 3 bulan bertahan di jalan mobil. Karena beli misalnya langsung 100.000, 200.000, 1 juta gitu ya. Habis itu selama setahun nggak pernah beli bahan bakar lagi. Nah, untuk yang begitu kan bahan bakarnya bakal undur lama di tangki. Dan biosolar diketahui bakal menyebabkan tumbuhnya bakteri di tangki bensin. Mudah terurai juga. Ya, penyebab bakteri salah satunya adalah karena jadi terurai. Setelah terurai, jadi mudah menyerap air. Dari air ini jadi sumber berkembangnya bakteri. Bakteri akan membentuk ya kayak butiran-butiran begitu. Yang salah satunya adalah menyumbat saluran injektor. Padahal kan yang namanya injektor banyak kecil. Nah, sekarang buntu, ya sudah jadi masalah. Kalau untuk FAME ini ada contohnya ya dari yang terkenal dari Mercedes-Benz. Ditunjukkan filter olinya sampai hitam kelam, banyak lendir atau putih-putih begitu. Ditunjukkan ada injektor rusak. Tunjukkan apa mana? Ya gunduan atau karat-karat gitu ya. Karena kalau biosolar rusak bakal ada air keningnya. Itu jadi sumber. Yang kalau kejamnya dengan FAME di bensin itu ya etanol ya. Jadi kalau di solar itu ada FAME, kalau di bensin itu ada etanol. Cuma etanol ini nggak terlalu diperhatikan, nggak terutama karena pabrikan berusaha untuk biar kendaraannya tahan pakai etanol, campuran etanol. Ini terutama untuk perusahaan internasional ya. Kalau perusahaan lokal ya kalau jaminan. Yang masalah pakai etanol ya terutama kendaraan tua. Karena ya entah kelangnya kayak entah sealnya kayak itu nggak tahan terhadap etanol. Karena yang namanya seal itu banyak masalah kompatibilitas kalau memang cairannya berbeda. Jadi misalnya oli mesin ya, itu ada sealnya pompa oli, sealnya radiator, sealnya pompa radiator, sealnya yang ada di silinder yang
istilahnya water jacket itu ya. Kalau bensin apa ya, ada yang dari pompa, material dalamnya pompa bensinnya, itu juga ada seal ini kan, juga seal yang nempelkan pompanya ke tangki bensin atau ke ya bodi motor dari selangnya, mungkin dari seal injektornya. Efek etanol lain ya ada juga dari karat ya. Jadi kalau kita lihat testimoninya sopir taksi di Inggris, karat itu salah satu penyebab orang jadi nggak suka bensin beretanol. Yang kalau di sana pakai E10 alias 10% etanol. Cuma kalau etanol rasanya lebih banyak ke tangki karatannya ya, bukan dari sistem injektornya. Walau kalau saya walau injektornya rusak juga. Tapi ya mungkin rusaknya karena karat ya. Mungkin cuma pertama yang paling besar kemungkinannya. Terus yang kedua pertama turbo. Yang terakhir pertalite. Bisa jadi yang udaranya bermasalah pakai Pertamax atau Pertamax turbo. Itu karena kandungan etanolnya ya. Salahnya kita nggak tahu apakah ada bensin Pertamina itu sudah ada etanol atau belum. Untuk kasus korupsi Pertamina, kemungkinan pertalite-nya dicampuri etanol untuk meningkatkan oktan. Harga pertalite lebih murah dari Pertamax, sudah ambil keuntungan. Juga dari penggunaan peningkat oktan etanol yang juga rasanya lebih banyak tersedia. Kalau soal harga ya, entahlah siapa tahu. Karena pemerintah sendiri katanya ya mau jualan bensin Pertamax Green ya. Itu oktan 92, juga ada Pertamax Green 95 yang ada kandungan etanolnya. Ya, entah nanti berapa banyak kendaraan akan rusak begitu Pertamina pakai etanol. Kalau yang sekarang saja sudah ada kecurigaan ada etanol pada Pertamax Turbo dan Pertamax, karena ya ada beberapa orang yang ya biasanya lancar-lancar saja pakai Pertalite, terus jadi nggak enak gitu ya pakai Pertamax atau Pertamax Turbo. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.